Sambungan video part 2. Video yang berada di bawah. Maka mangkui nengku kena jemaah ini tidak akan diampuni segala dosanya, dan diwan kubur kasih akan dimasukkan keraknya api neraka kinutem nirara di neraka. Nggak ada ampunan bagi orang yang sudah bunuh diri. Ini si pebulu, si pebujang, kuingatan. Nanti kadang-kadang ini dari janda isin sebagai kan patah hatinya, saya mau bunuh diri bang, mau peka Pak Nerawan kak bunuh diri. Kalau saya pikir betul, gitu pak. Ini di beberapa DP aku harus sama itu pak. Lalu kerja ngepepoki. Salah pilih, gitu kan? Ngetui kekadu diri, halas kekadu diri, betul kan? Ini kadang-kadang kita kepingin bahagia murid dunia, pingin bahagia akhirat, berarti kita harus suami istri seia dan sekata. Jelas bu? Maka kejelasan situ loh. Baru kewajiban suami kepada istri ada kuna kupas wajib apa ini? Nanti si mahkamah lah. Kuna pak kupasan ke kewajiban terkait ini? Kuna kupas lah kupas keren besar. Wah kita kupasan. Kewajiban suami pertama kepada istri, beri istrimu makan. Cukupkan kebutuhan dalam rumah tangga. Tidak ten pakai rumah ini ongkosan bang. Kuna. Ya, ada tuh ya. Nah, jangan biarkan istrimu ongkosan. Kenapa? Karena suami berkewajiban memberikan nafkah pada mengadulah ibu-ibu ke hari rumah minggu aku patungku. Iku mau balik selima aku dapat tengku. Aku belum kosan ngotek lodo, belum kosan ngotek kupi pak tengku. Ulang ku beli gula, ku beli kulit tirui menrokok ke pak tengku. Kudu kome, guna kuku pas kok kome? Kupas bu? Sedekah. Kudu ibu pasrah tapi tak rela. Sedekah, ibu merasa nongkoson, beli ibu rokok di bapak ni romoros, ibeli mien gulai, maka sensi pangan bapak ni hukumnya sedekah, nggak kejelas? Bapak dikedek mulu, senerima sedekah sahah, anak ya, berarti ibu mau bersedekah ku yatim tuh. Berarti karena rawan kita tanggung jawab, berarti yatim ya bu. Cuma yatim tua sang kuliah. Kita punya kewajiban istri. Yang kedua kewajiban suami, beri istrimu pakaian. Tidak ten pakai rumah ini bersual ketat. Ini sebab si rawan ini pertama gerpasnya kesalahan bapak ini, betul ke pak? Dan ibu nih bang, belikan saya baju tidur. Akhirnya tidur di jalan, betul kan? Betul pak? Balik baju tidur bang. Kadang-kadang saya baik kodok nabang ini tidur kan? Kalau dia tukang anu sangka tapi itu kodok yakul kayak tidur dulu di situ belok, kan? Maka mangkui nengku tuku guru yang sangat saya muliakan. Wajib seorang suami menutupi aurat istrinya. Arah kebeli bapak di baju bu. Negara. Sudah ini negara. Ikara alhamdulillah. Seorang suami wajib menutup aurat istri. Kenapa? Karena begitu bapak tengah melamar ibu, si rugi masuk program pihak laki atau perempuan. Pihak laki rugi uang hangus 5 juta, 3 juta, 10 juta. Pihak laki atau perempuan, pihak laki. Begitu sanamai jam kabur kita kunikahkan anakmu menjadi istrimu dengan mahar 1 karung gedap terima di Mesir. Nyak benar siapa yang pernah beli baju sibanan, kan? Kita wajib menutupi pakaian istri. Kenapa wajib? Apabila istrimu bercelana ketat lewat kubur kupalu, yengon bapak-bapak paluhu, dah mantap di barang komidah. Mana bermantap gratis, gitu? Ya masalah itu. Mati doa tidak akan pernah sampai. Tutup aurat istri, mulai ulang arisin kahit. Yang ketiga kewajiban suami, beri tempat yang layak kepada istrimu. Apa itu tempat
yang layak to sumah. Guna mampu aku tengku no sumah nyiwung lo. Guna mesen tengku numpang lo imah ni mertua. Guna sahi tengku. Pegesa aku ada dokter paling temen polok gerak. Kami murid jantung kami nabu. Ada motorannya ada truk lewat gerak. Membeli sopan itu. Ini ulah ni kami itu tengah-tengah gunah ni gerak. Maka mangkin tengku guru yang sangat saya muliakan. Jadi ini kewajiban ketiga beri tempat yang layak. Yang keempat pendidikan Pak. Kita seorang suami wajib mendidik istri, bukan kewajiban Pak Imam, bukan kewajiban tengku-tengkuan kampung. Mengadulah bapak-bapakku aku Pak Tengku. Kudah aku didik mak lampir ya Tengku. Ina nenong salah di sini 10 Tengku. Oke, ibu ini ke ahli sejarah. Ibu SMP ke ahli sejarah. Hanya ketika beren ibu ini ahli sejarah Pak. Ini ingatan ke Bapak. Sumahol kayak untuk tolong SMP di sudah. Laki-laki itu berbuat satu kesalahan, dia ingat selama 5 tahun. Betul? Sumahol kayak untuk tolong SMP di ini. Jadi kita pertahankan, kita jelaskan kesalahan tenang, kita tidak maaf ku pakai rumah ni, maafkan aku memang aku salah, tengah hakam lagi ni, kena kan? Setengah aku dia, nanti kebetulan ahli sejarah, tetap. Maka ini ibu-ibu ada sekolah sini ahli sejarah. Ngoy kalau suami sudah minta maaf, maafkan dia. Kenapa? Karena suami wajib mendidik istrinya. Jadi mari sembilan wajib kita ingatkan kesemian kutip kau beribadah kepada Allah. Bahasa masalah itu terserah mau mami mau saya itu terserah, itu bahasa. Makanya mangkui nangkut guru yang sangat saya muliakan pendidikan dari suami. Kenapa suami wajib mendidik istri? Kenapa bilang istri keresmian dosanya akan diberikan kepada suami. Istri berbuat zina maka dosanya akan diberikan kepada suami. Makanya Pak hati-hati, ika pakai rumah ni negatif tiru-tiru cerit-ceritnya selesaikan terus. Benar kasar tu kan? Pasal Pak. Ini aku kengon ge bapak-bapak aku tengku. Kuda aku ditungku pakai rumahku ni dah milu ceriku dah solusi. Itu bukan solusi, ceraikan, ganti lain. Selesai urusan. Kenapa? Karena dia sudah minta cerai, itu tandanya dia tidak sayang sama kak. Pada satu masa dia pasti akan mengeluarkan lagu India bersama orang lain, betul? Dia habulahap nembonceng nih. Kerem newan keltung palu sah kada. Pacengang habulahap kukodok. Pacengang putri doyong nekara. Kamu balik soni netangku lagu India ini. Apa nama kumpo saman kumpo seger kan? Bodoh buat diri itu. Ngon hati-hati ini kemanatan kok gitu. Seorang istri itu selingkuh dari suami yang punya suami, maka seorang istri itu tidak akan diterima taubatnya di hadapan Allah sebelum ia meminta maaf kepada suaminya. Karena cuma selingkuh izin tidak maaf ke suaminya. Maaf ni tentu kita mati kak. Ini gue ngetot. Jadi kita ke depannya susah dosa itu. Apalagi kita punya istri, suami punya istri, istri punya suami. Ingat jangan coba mengganggu rumah tangga orang. Tobatnya susah Pak. Tobatnya susah. Dosa zina tobatnya susah. Ike zina janda duda mungkin masih bisa diampuni Allah apabila bertobat dengan tobatan nasuha. Kenapa? Janda dia tidak punya pegangan, berarti tidak punya pimpinan. Sementara kita punya suami, sementara suami punya istri, dia berselingkuh di belakang istri dengan istri orang lain, maka tobatnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menulu mungkin kedingmu, semah ku tano mu pecah, semah ku atu mu betak, semah ku kayu merebah, segala amalmu akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikara izin segera minta maaf kepada dia. Kenapa? Di mulai tingkat kita ngebejina berpunya suami, tingkat kita suka, ini suka kok, ini seumpama saya suka pada istri bapak ini, tobatnya susah. Turah ku tiru izin ku suami ni buah bang, aku banyak suka dia pakai rumahmu. Cuman kita pikiri sarau resikoi udah terlalu pon, kenapa? Masalah ini. Makanya mangkut guru yang sangat saya muliakan itu tingkat
suka giliran berzina. Ingat, hati-hati. Tingkat suka menyukai, tobatnya susah. Tengku jemaah janda, tengku suka rawat jemaah, dia punya hak. Saingan cuma satu, istrinya, kan? Kenapa? Karena suami itu ada hak. Pertama masna, dua, yang kedua wasulasa, tiga, yang keempat tekengen ibu rawani sabar nani saran tidak gurunya, kan? Apalagi Pak Kecil ke dari sini, kan? Maka mungkin aku terkubur ini berakahku Pak Kecil tinggal hati. Pakai ibu ini kan? Cuma ini berakahku. Kita ni kami kini menghibur ahli bait. Bi sama diatin min kajibatin hati sama dia artinya menghibur ahli musibah. Dengan kita kuini orang-orang maka ahli bait dia merasa kehilangan. Maka Bapak Ibu Tengku Guru yang sangat saya muliakan, mana jam setengah kurang dikit. Nih, kan? Berhenti men, ceramah ni kamu ime. Anak ti, kimen kereta lu nih, kan? Karena kariso kini kagak mahal pora, deninya, kan? Kami pikir kini belajar tebal pora, kan? Maka Bapak Ibu Tengku Guru yang sangat saya muliakan. Jadi yang kelima, ingati kewajiban suami kepada istri adalah perhatian. Perselingkuhan merajalela Aceh Tengah Banda Meriah. Kenapa perselingkuhan? Karena suami kurang perhatian kepada istrinya. Perempuan itu butuh perhatian dari suami, Pak. Betul, Bu? Nah, betul. Demi alami, kan? Taruh tiga merawat, kan? Maka mangkui nengku Tengku Guru yang sangat saya muliakan. Kenapa kita wajib memperhatikan dia? Nabi setiap ulak ceramah, Pak, setiap ulak ceramah sawah kumah tetok ke pintu, Assalamualaikum ya istriku Khumairah. Begitu sawah Nabi, apakah Nabi langsung mencium tangan Aisyah atau Aisyah langsung mencium tangan Nabi? Sesini Bu, ini dua dalil nih. Apakah Aisyah langsung mencium tangan Nabi atau Nabi langsung mencium tangan Aisyah? Sesini, Pak. Hah? Lagu sudah ragu kayak tadi. Itu nih ngaji. Nabi langsung mencium tangan Aisyah. Begitu tetok nih pintu, Assalamualaikum ya istriku Khumairah, langsung tengkam ni kumui, langsung icum ni Nabi. Jadi ini bagaimana hukumnya Pak Tengku? Ini hukumnya sunnah. Carai kuno Pak Tengku. Bapak ulah arsin praktek langsung satu. Ini sunnah. Begitu sawah kumah tetap pintu tengkaman kumui, lagu simulain ke libang kini ibu-ibu suruh mau kayak ngono ya, kerja. Lagu sim aneh perasaan itu memang berpenahan, kerja. Maka mangkui nengku ini adalah merupakan salah satu sunnah. Jadi Nabi tidak pernah memanggil nama istrinya. Hai Aisyah, hei Salamah, hei Hadijah. Nabi tidak pernah memanggil namanya. Tapi Nabi memanggil kulit istrinya. Kenapa kulitnya? Karena Aisyah kulitnya putih kemerah-merahan. Tenang hitam Tengku. Hai Hajat Aswad. Tiba di Hajat Aswad. Oh, sing sudah bolak kumah bapaknya Hajat Aswad nanti. Wah, darah kocor ya, kerja. Nah, Hajat Aswad jadi, kerja. Hitam jadi, kerja. Ini dari keterangan dan kita nih, anak ngepitu, kerja. Tengah aku berbahagia, berterku anak ini pitunya berbahagia. Mau dipekak, kerja. Dewe kayak orang singa duka aku apa? Berbahagia, aku tengku, anak berbahagia. Dia nak ibu pitu tengku, no pekak kan kita kerja. Coba ketua ni pekak saya, kerja. Memutusin maksudnya. Maka mangkui nengku ini yang harus kita pahami. Berarti kedepannya bagaimana? Anak itu yang harus diurus. Jadi guna cara Tengku kami nih, maka di rumah itu perbanyak canda tawa kita suami istri. Ini rembanan jemaah, rembanan diri mekecok gerga buat dah. Ngotak jadi tempe jadi. Kenapa Pak merah tengah? Lu ada Tengku bapak ini kun Tengku baca niku selapku seru-seru batang kasih selalu ada kenawanya Pak bapak pi tengah halaman jenal gitu kan dulu taring gerak penengon bapak oh ya tengah bulan purnama gitu kan ngam jadi dari keterangan
Jadi dari keterangan ingat terima apa adanya ya usahi jadi kan? Jadi ini ku ingatan ku kita rumorong ini dari keterangan kita ingat dipakai rumah ni waktu kita mati mulai di malam pertama sawah nojo kita jekir ne tapi ke kita tos lagu kita sakiti dia maka dia pasti akan lupa padamu. Kenapa? Karena doa istri itu lebih cepat menembus ke aras daripada doa seorang suami. Makai amang kuinanku ama-ama ku ingatan adik-adikku si memudu ku ingatan isin kalau pingin banyak dapat doa istri perbanyaklah istri gitu kan? Benar bu? Benar kita kami ibu lebih cepat menembus ke aras jadi kami kepingin dapat doa banyak gitu kan pak? Betul kini pak? Bapak ini berencana agak berani melihat nih kenapa nih? Nggak jelas bu? Gelah jeroh ni arisin korang Yumah ibu berbeda gelah jeroh bersetel gelah jeroh arti kita sambut suami kita dengan baik supaya suamimu di dunia tidak menderita. Ini kebanyakan suami dunia menderita sah kubur sengsara mihon kerkan buat mana yang mengadu meni bibuan pengajian sultanku bolehkah saya jadi bidadarinya lagi di akhirat di dunia ini pimpong jadi akhiratnya ngoy abu tedhon akhirat ending kami maka mangkuin nangku ini wan cerita kematian ini adabnya apa? Adabnya kewajiban anak kepada orang tua mulai di malam pertama sampai 7 jangan sampai meninggalkan yaitu suratul Fatihah atau maqara'na min suratul Ikhlas. Lalu Pak Tengku dari 7 sampai 40 apa kewajiban kami seorang anak terhadap kedua orang tua kami Pak Tengku? Saatku Nabi ya Rasulullah, adakah amalan yang lebih baik dari 7 sampai 40? Kena Nabi khatimul Quran, hatamkan Quran. Ika bahasa orang umang ni beruang gerali, apa? Beruang. Ika bahasa kami beruang gerali. Mulai di malam 7 sampai 40 hatimul Quran, hatamkan Quran. Ika sanggup 4 kali tamat sampai 40 hari. Kena sanggup aku tengku aku nuripi kurun tengku. Kita cukup 3 kali tamat sampai 40 hari. Guru pas tengku nak pakai rumah ni berbesalit. Kita cukup 2 kali tamat sampai 40 hari. Guru pas saya pi tengku aku ku kantor. Kita cukup 1 kali tamat sampai 40 hari. Guru pas saya pi tengku aku buka kanak kucak tengku. Kita setiap apa yang diciptakan Allah punya hati, bacalah hatinya Quran. Apa hati Quran? Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim sampai selesai hadiahkan pahala ikin almarhum guru pasoya pitungku. Kita bacalah umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai selesai. Berupa saya pitungku. Ketapian ahli waris isin tiara. Opi itu kami tengku bapak merah kali ketengi diri kampung. Insana kunai anak taringatan dunia ini tapi tidak mau mendoakan orang tua. Saya nggak bisa mendoakan sekecil-kecilnya doa Rabbik Firli. Kok Rabbik Firli pun nggak bisa. Kuasa lebih jerah kita mau yang itu yuk ibu. Itu yuk di bumi. Sebodoh-bodohnya orang Islam Rabbik Firli wali daya pasti bisa dia baca. Gerupah tengku kita meniru mohon urut bahasa gayo. Gerbongkin terkecuali cuma bisu. Gerupah tunggu iya mengewe kita pengen kejebak meling ketura makai ini ke depannya si memudah kuingatan ke depan. Ika masalah ibadah saya tidak pernah saya permasalahkan bu. Ana tidak pernah ku permasalahkan. Mau pakai bismillah enggak pakai bismillah hukum semiyang tetap sah. Mau pakai kunut enggak pakai kunut hukum semiyang sah. Mau pakai iftitah enggak pakai iftitah hukum semiyang sah. Mau pakai usali enggak pakai usali hukum semiyang tetap sah. Kenapa sah Pak Tengku? Kalau semuanya sah bagaimana? Ulakan ku bertanya nih. Ulakan ku adab. Ini kampung Umang adabnya apa? Oh ini kampung Umang adabnya Pak Tengku Syafi'i. Berarti siapapun yang maju ke depan wajib pakai usali, wajib pakai iftitah, wajib jahar bismillah, wajib kunut subuh, wajib mari semiyang bersalawat. Kenapa wajib?
Imam Syafi'i mewajibkannya. Inna Syafi'i, sesungguhnya Syafi'i, wa min syai'ati minas sholat, dan setiap melakukan sholat, wa nusalli, mengucapkan usalli, maka kita pengikut wajib pakai usalli. Nong guru tengku, nong lagu nong nisi lagu nisi, kita kalau lagu ya kenikoin kini to sama mulai masjid. Karena masjid di Meremok, bati germodok, gerga, si germodok dohana, iba gerga. Jadi kita ni sok-sokan karap, hanya ketika pre, seluruh Aceh Tengah benar meriah Pak. Aku sembiang kadang maghrib taisi masjid isi ajan oni aku mari. Kenapa masjidnya nggak bisa saya tentukan seluruh Aceh Tengah benar meriah? Pak Tungkul kok maju ke depan, gemera aku gemera sok-sokan karap. Kenapa? Karena ini masjid saya tidak tahu mazhabnya apa. Aku lebih baik aman di belakang saya daripada saya maju ke depan. Takutnya, kenapa? Ini masjid kita betul mazhab, sok-sokan kita. Sawah kon masjid ada langsung aku kini mampak tungkulukup jadi imam. Sok-sokan aku gerka kini imam tu tungkulukup gerka. Biar panggil serbo, sok majunya korapa. Langsung Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kumungku gerkulipat, gerup bismillah, gerup pakai usali. Hana kini Pak Rujur Pak Imam so. Tengkulukum ni aliran sana ni kini gerkan teroris kesis kini gerkan kayak kumang ni. Kenapa? Karena dia ragu atas apa yang saya bawa. Sembiang tengkulukum sahkah? Sembiangku sahbu. Sembiang Pak Imam merupakan raja sahkah? Tidak sah. Kenapa? Karena dia ragu. Yang merusak ibadahnya Pak Imam sama Pak Raja siapa? Yang maju ke depan. Yang menanggung dosanya siapa? Yang maju ke depan. Tamah dosa ni Pak Imam 10 karung. Tamah dosa Pak Raja 40 karung. Kenapa Pak Raja banyak kali? Mereka banyak salah tiket, kan? Pak Imam kenapa sedikit? Karena disuruh sejakat, kan? Maka mangkui nungku tunggu guru yang sangat saya muliakan. Jadi ini kita menos kacau Iwan kampung. Siapapun yang jadi imam, kita sebagai makmum wajib mengikutinya. Apabila beda alirannya, lebih baik di belakang. Tegur sama. Kenapa? Karena menegur itu bukan kewajiban Pak Imam saja, tapi kewajiban jamaahnya. Bang, di sini harus pakai bismillah, di sini harus pakai usali. Ke gratimu pakai usali, ke belakang sayang, kan gitu. Ini ketijalan, nggih kene teguhnya tekaran kalau isi umur merusak ibadah jemaah pelino ya. Karena tidak punya adab. Ini contohnya, makanya semiyang kuno ketiprensah Imam Malik nggak lipat tangan, nggak pakai usali, nggak pakai iftitah, nggak pakai bismillah, tapi Imam Malik pakai kunut. Imam Malik gak lipat kumu, gak usali, gak iftitah, tapi pakai kunut subuh. Isi Imam Malik pakai kunut ditengku sesudah baca ayat Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Meh baca ayat baca niku kunut. Imam Syafi'i isi kunut ditengku sesudah sami Allahu liman hamidah. Hamidahnya jangan panjang. Ini deli sebab kini imam karab sami Allahu liman hamidah. Waktu kuning ku Pak Imam, ya Pak Imam, hana tidak ruti hamidah. Lalu pakai umahku kuter-kuter. Lupa pakai umah hamidah berarti. Maka hamidahnya pendek dalam macam Imam Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fiman hadait amin wa afina fiman afait amin wa tawallana fiman tawallait amin wa barik lana fima atait amin wa qina birahmatika syarra ma qadait amin. Doa imam itu cuma 5 yang wajib diaminkan, selebihnya tidak usah diaminkan. Allahumma hadina fiman hadait wa atina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina birahmatika syarra ma qadait. Selebihnya kenapa enggak si menari meretakin kita, maka sing-singkan sebagian hartamu untuk mereka. Kadang kita doa jarang-jarang kita Jumat tuh petibon sen 10.000. Ini kita rokok mau 150.000 seminggu, mau seminggu berapa terbon kita 10.000. Ini 2.000 ya pesen pil kerut berapa?
Betul memang buat orang kita ni Pak. Nirus regu 1.000 kerut kereka. Maka ini kemanatan itu, ini cara beramal ke depannya. Itu masjid dalam keadaan pembangunan, swadaya itu lebih bagus. Kenapa? Sedekatin jariyatin min ta'atin minal iman. Cara sedekah iku teku. Ibu bersedekah ke masjid, apabila masjid itu dirobohkan, maka ibu tidak akan mendapatkan pahala lagi. Tapi cara iku teku. Setiap kita bersedekah ke masjid, usahakan berwakaf. Ini saya wakafkan semen 10 sak. Ini saya wakafkan tiang 10 keping. Ini saya wakafkan yaitu bata 100 bata. Maka jika wakaf Pak Tengku bagaimana? Apabila puran masjid itu akan diganti, maka bahan itu akan direndamkan ke dalam, maka tetap akan mengalir pahala sampai dunia dan akhirat. Ini cara bersedekah. Asaddaku minal bala. Sedekah dapat menolak bala. Ika kira-kira ibu ngedeli dosa, ngedeli penyakit, ngara sakit awak, sakit kidin, sakit tipon, penyakit tinggi darah, perbanyak sedekah. Kenapa? Karena sedekahmu yang akan mengangkat segala penyakitmu. Ya rujumin putunya serabu mutalipal wadu fi sifaulinas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa sifau rahmatul lil mu'minin. Maka Bapak Ibu, mungkin lingku agak kasar, menyinggung perasaan, menyakiti hati. Kejadian malam pertama wan kubur gelap luar biasa. Tatang ulu ku atas mesentur orang tanah, tatang ku samping mesentur orang papan. Kuna cara ketiterang kami wan kubur tengku. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijum minadz zulumati ilan nur. Kuna kita cari Allah kita mengirimkan pahala cahaya ke dalam kubur, maka perbanyak sedekah untuk orang tuamu. Malam kedua nanti kejadiannya sempit luar biasa. Lepas kita balik, apakah kita murid waktu kubur? Kena Allah. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan mayit yang sudah kamu kuburkan mati. Fauna bi ukum bima kuntum ta'lamuna, bahwa sesungguhnya mereka itu masih hidup lantaran kamu tiada mengetahui. Amani hanya berpindah alam. Alamnya rapat kita tembuh. Pertama, alam yang hitungan dengan bulan adalah alam kandungan. Yang kedua, alam dunia hanya tinggal yaitu 100 tahun. Benasa begitu lahir, watun, tutun, 30 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Hitungan hanyalah puluhan tahun. Alam yang ketiga kamu hadapi adalah alam yang tidak bisa kamu tentukan batas waktunya, yaitu adalah alam kubur. Maka persiapkanlah di alam kubur. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijum minadz zulumati ilan nur. Maka perbanyak ya ladifu, ya wafi, ya kayu setiap malam kedua. Gerpas waya tengku kita makarakna min suratil ikhlas. Perbanyak baca surah al-ikhlas asratin 10 ketai kanak kandung kemampu 100.000 asrabin. Maka 100.000 hadiahkan pahala ikin almarhum. Kejadian malam ketiga begini luar biasa. Dibandingkan kulkas di dunia ini, yaitu 70.000 kulkas bengi kitiwa subuh. Badanmu bengkak sehingga kamu dihimpit oleh bumi. Kejadian malam keempat yaitu panas luar biasa. Badanmu yang bengkak meleleh mengeluarkan belatung, ular dan kalajengking. Bagi siapa yang berlaku itu? Bagi peminum, pendusta, pelepak, penjina, pengganggu rumah tangga orang, maka ini akan berlaku ke siwan kubur di malam keempat. Kejadian malam kelima yaitu berlaku satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takut kamu sebenarnya takut kepada Allah, timloku mati kegerilan semiyang. Maka jemaah dalam keadaan keresemian, dia malam kelima semakin takut luar biasa. Kenapa? Karena bertanya para sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimanakah bentuknya malaikat yang sangat kejam? Bentuk malaikat yang sangat kejam itu berbadan hitam legam, matanya kemerah-merahan, besar badannya seperti gunung Uhud, suara kakinya seperti alir lontar memecah bumi. Barang siapa di antara kalian yang menatap matanya mungkar wa nakir, meleleh badannya, baru lingki dengi ku kita ini tepuk kita menjadi peyek iwa subang. Nah sesudah menjadi peyek kuno
Kini Allah berjan, tulangmu yang berantakan akan kusatukan kembali. Kita germati-mati buisik seiwasu. Iki dunia ni tenik jema kita langsung mati. Ijung jema langsung mati. Hilang sakit di dunia. Tapi di dalam kubur kamu tidak mati-mati. Wala nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Maka akan diikatkan catatan amalanmu nanti. In kahirun insaran kasrun. Jika kau berbuat baik, Allah akan membalas dengan kebaikan. Jika kau berbuat kejahatan, Allah akan membalas setimpal dengan kesalahan yang telah engkau perbuat. Maka yang keenam kejadian ini haus luar biasa. Rasewih ngelutuk kita san meh inom ne kejadian malam ketujuh yaitu melapi luar biasa. Kudu cara kita melapi perbanyak makarak namin surat Al-Ikhlas. Ari delin sino kami mah yaitu Al-Ikhlas 15. Ari delin temi bewen 15 maka hadelin jemaah 200 nara ini kira 200 berarti kali 15. Inilah yang telah kita hadiahkan pahalanya almarhum, dan semoga almarhum dijauhkan Allah daripada azab yang sangat pedih dan dijadikan Allah kubur di almarhum ini menjadi seluruh taman-taman surganya. Maka Bapak Ibu Tengku Guru yang sangat saya muliakan, jadi kedenti majelis ini disebut majelis bangkai karena ini adalah bulan yang baik, bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka terutama aku meniru terakhir kelab ni ibu, nomor terakhir ke si murid. Maka terakhiri kelab ni aku isin, kutiru ke ibu-ibu berselawat ke rumahku kelab ni, yaitu kena ketim jadi majelis tadi, majelis yang diridhoi Allah. Mehoya bapak-bapak dari beri kuno, kita saingan kelab ni Pak. Jangan buat malu, cocok? Ibu-ibu ikut saya. Salawat yang diajarkan yaitu Allah langsung kepada Jibril yang menyelawatkannya. Ayo sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul belah kerasnya, ya Habibi salam alaika, salawatullah. Anta samsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta ibsir wa ghalli, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam. Nggak stop. Ini gerali suara yang mendayu-dayu, Bu. Ini yang dikatakan suara aurat. Kalau berselawat itu yang keras. Bapak-bapak ayo. Kita Pak, cak lonceng ayo, jangan buat malu. Ayo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak 100, ibu-ibu 60. Nggak jelas? Nah, jadi lang-langan dari jemaah mengadu ku kami Pak Tengku, dosa Tengku kami berselawat. Kenapa? Karena katanya suara perempuan itu adalah aurat. Yang dimaksud aurat itu adalah suara yang mendesa-desa atau suara yang mendayu-dayu. Ke bahasa kita ini suara sahwat. Kuno kita cara contohi Tengku, cara contohi kepong suami ibu ni telepon ponge. Waktu yang kat ibu belajar, waktu teleponin assalamualaikum, waalaikumsalam, sadiri. Nah, lagoya baru benar. Yang kesini ke telepon pong suami ibu agaknya, assalamualaikum, waalaikumsalam, sadiri. Nah, ketika kita serang ke teleponin ibu, kan? Nah, maka Bapak Ibu Tengku Guru yang sangat saya muliakan, kita guna carai kali ini Tengku. Kalau selawat itu bukan suara yang mendesah
dosa. Kenapa? Saya bisa tanya sama bapak-bapak. Iko yana ling ni buni menurut bapak arah ke bapak izin si pesawat? Arah? Kecuali bapak-bapak kersehat, kan? Nah, masalah ini. Jadi bapak ibu tengku guru yang sangat saya muliakan, semoga ingatan kukin ahli baik, dalam ini bermanfaat, terutama kami pribadi, karena kami masih jauh perjalanan. Inilah kami menku daerah, yaitu benar meriah. Oleh ketika kami telah ulang dalam ibu, dan harapanku kukin ahli baik itu batu orang tua ini usahakan dizikirkan dulu malam ini. Kenapa? Seharusnya tadi sewaktu berzikir tadi ikelilingan natua. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya waktu berzikir ini lang-langan. Selini mungkin lupa karena waktu ngemelimai zikir, maka bagikan batu itu setiap orang itu. Jemaah sebelum berzikir itu yang dikatakan menzikirkan batu, maka batu itu akan bertasbih kepada Allah, memohon ampun atas segala dosa mayit yang ada di dalam kubur. Selama batu itu masih bertasbih, kedua orang tuamu tidak akan disiksa di dalam kubur. Jelas Pak? Jadi ini kelang-langan, ini kemana tak? Mungkin isin ngelagoyang kedang kota, jadi kedang kena kehakuna lupa. Jadi usahakan ke depan dikasih. Jemaah bagi waktu waktu ngesawah kujikir ya. Abdalu zikri falam annahu, masukkan itu satu-satu ke sebelum disebutkan abdalu zikri, maka kami berhenti sebentar, maka bagikan batunya setiap yaitu manusia. Nah sesudah itu sampai Pak Imam dia berzikir minimal 100 atau sekurang-kurangnya 30 atau 60, maka itu berzikir minimal batunya masing-masing. Jelas Pak? Jadi arisin korak dirubah, maka insya Allah kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Maka lingku kasar menyinggung perasaan, menyakiti hati, aku selaku anak Nino, selaku anak Namam dirijin, dan menyuruh maaf sudikah kira mangku maaf nih. Hana sitiru izin tengkukan diundang kemari begini Bu, kerdalih tinggi ku kaji. Ika ku kaji kitab topah, kitab mahli, kitab kitab yang lainnya. Saya tidak punya murid seluruh Aceh Tengah benar meriah. Kita kaji kitab Naman Kejaban. Soal jika kita ditanyai orang yang membinasakan Islam merapat perkara. Pertama, mengekali diri daripada perbuatan jahat, binasa Islam. Kedua, mencela-cela orang yang berbuat baik, binasa Islam. Aku yakin suasana rasa hati bikin aku. Keger percaya Bapak Rumi Bucu tunjuk tangan. Alhamdulillah ka pengumang ni garasi begelia kena aku, dan insya Allah jika ada sumur di ladang bolehkah saya menumpang mandi. Jika ada umur kami panjang, insya Allah kita akan berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.